Mariana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan menayangkan video praktik pembelajaran pada siklus kedua yaitu PPL 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, siap, Kak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan pelajaran untuk hari ini ya. Anak-anak, sekarang silakan kalian cek dulu di sekitar kalian kalau ada sampah atau apa di laci kalian atau di sekitar itu silakan dibuang terlebih dahulu. Kalau terdapat sampah-sampahnya, nak? Ada? Udah dah? Udah ya? Sebelum belajar, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan Indi ke depan, pimpin. Siap ya? Semuanya berdiri. Anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Benar ya? Nanti semuanya masuk semua. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang program linier untuk materi apa nak? Model matematika. Ya. Jadi kita melanjutkan dari kemarin sekarang tentang program linier model matematika. Untuk melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan manfaat dari program linier, silakan kalian perhatikan tayangan ibu berikut ini dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Selanjutnya ada manfaat tujuan pembelajaran. Silakan kalian lihat lagi ya. untuk manfaat pembelajaran kita pada hari ini dalam bidang matematika, program linier dapat digunakan sebagai salah satu teknik optimasi produk dalam suatu pabrik maupun suatu perusahaan. Ya. Berarti itu tadi adalah tujuan dan manfaat kita belajar program linier. Nah, tadi juga ada permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Tapi sebelum itu, kemarin kita sudah belajar ya tentang persamaan linier. Ada yang masih ingat pengertian dari persamaan linier? Ya, Nesa silakan. Baiklah, persamaan linier dua variabel SPLDE adalah bentuk persamaan sebuah relasi dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan buat temannya. Jadi ya, persamaan linier itu intinya dia mengandung dua variabel, yaitu variabel X dan Y yang dia akan digunakan. Ya, dan kedua variabel tersebut berpangkat satu. Sekarang ada yang masih ingat apa lambang dari ketidaksamaan? Ya, silakan Zagar.
Lambang dari kerjasama adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Iya, tuh ya. Kasih tepuk tangan lagi buat temannya ya. Jadi ya, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini tentang program ini ya. Seperti tujuan pembelajaran kita tadi ya, kita menggunakan cara diskusi dan tanya jawab. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok kan? Ada 4 kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi minggu kemarin. Sudah? Sudah ya? Sekarang Ibu bagi ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ibu bagi 1 kelompok 1 LKPD. Dan ya, silakan kalian perhatikan di LKPD-nya atau di layar ibu itu ada masalah. Bisa ya? Di layar ibu atau ada juga yang lihat dari LKPD-nya, soalnya juga ada. Itu ada masalah 1. Lahan petani yang tersedia seluas 6 meter persegi akan ditanami 2 jenis tanaman, yaitu tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi. Karena kalian perhatikan di LKPD, silakan kalian berdiskusi, kerjakan soal yang ada tersebut ya. Untuk materinya, materi kita tentang model matematika, apa pengertian model matematika, apa itu program linear dan sebagainya, bisa kalian lihat pada bahan ajar pada grup WA. Ada kan bahan ini? Bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di grup ke kelas ya, melalui aplikasi WA. Nah, di situ bisa kalian lihat ada juga langkah-langkah dari cara membuat model matematika. Silakan diperhatikan. Kalian silakan berdiskusi, kerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan bekerja. Dicari jawabannya, dengarkan dulu instruksi Bu. Dicari jawabannya, didiskusikan bersama-sama. Jangan ada yang vakum ya. Semuanya harus bekerja. Nanti kalau setelah dapat jawabannya, kalian untuk bahan presentasi itu buat sebagus mungkin atau sekreatif mungkin. Kalian bisa pakai tampilan menggunakan aplikasi Canva ya. Boleh pakai visual atau audio visual. Terserah kalian mana yang kalian anggap mudah. Tapi cara penampilannya sekreatif mungkin. Paham? Bisa dimengerti? Kalau sudah bisa dimengerti, silakan bekerja. Ya. Ya, model matematikanya tadi kan seperti yang ada di LKPD, coba perhatikan. Di sini kan ada masalah ya. Ini ada masalahnya. Di sini sudah Ibu ini buat untuk langkah-langkahnya, tinggal kalian melengkapi. Yang pertama pada membuat apa? Membuat model matematika menggunakan tabel ya. Sudah itu kalian buat apa misalnya? Baca lagi soal ceritanya, kalian misalkan dalam variabel.
tujuan dan fungsi kendalanya lah ya. Ya, silakan baca. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa nak? Iya, benar. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Gitu. Maunya nyalin, mana yang udah ketik ini, jadi sampai waktu nih. Siapkan untuk nanti kalau sudah dapat jawabannya, siapkan untuk ini ya, membuat tampilan untuk presentasi ke depan menggunakan Canva. HP-nya di ini kan, di bawah semua ya. Kadang-kadang kan ada bahasa daerah cantik, ya lah, nggak boleh terlalu serius, tapi kamu boleh kesel. Ingat ya, untuk ketidaksamaan itu nah, kalau dia bertanda lebih dari atau sama dengan pada soalnya tersirat kata-kata paling sedikit. Kalau dia tersirat kata paling banyak, maka tandanya akan lebih kecil sama dengan kebalikan ya. Jadi harus perlu diingat kuncinya untuk menentukan fungsi objektifnya. Kita masih lama ya, 1 jam lagi. Kita sampai jam 10. Objektifnya. Ada kelompok yang sudah dapat hasilnya? Sudah, laboratorium. Kalau sudah, berarti kalian tinggal ini apa namanya? Lakukan untuk bahan presentasi. Ya, silakan kerjain, kasih lagi waktu. Boleh menggunakan visual dan visual audio ya, terserah kalian. Kasih lagi waktu sekitar 5 atau 10 menit ya. 10 menit lagi kita akan mulai presentasi. Ingat seperti yang Ibu katakan kemarin, dalam berdiskusi atau bekerja kelompok itu ada nilai individu. Jadi nanti kelihatan siapa yang benar-benar bekerja dan tidak itu ada nilainya ya. Itu sebagai nilai sikap. Dan untuk nilai penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilannya nanti pada saat kalian presentasi. Ibu mau lihat kalian itu aktif atau tidaknya. Itu ada nilai individu masing-masing.
waktunya tidak banyak, makanya kalian itu harus pahami yang di ini, harus tahu cara menjawabnya. Kalau kalian ngerti langkah-langkah yang ini, otomatis untuk tes formatif kita nanti kalian bisa mengerjakan dan jawab ya. Tapi waktunya tidak banyak, jadi harus paham teman-teman. Wisita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Januari, saya dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban soal KPD. Yang pertama, mari kita baca terlebih dahulu soal KPD tersebut. Menentukan model matematika. Dengan pertama, kita lebih besar sama dengan 0. Dan yang ingin ditanyakan? Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Trianingsi dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menentukan bentuk pertidaksamaan berdasarkan kendalanya? Terima kasih. Kepada dia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiana Bagus dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan dari fungsi objektif dan fungsi kendala? Terima kasih. Seperti yang kami jelaskan tadi, pada saat kita melihat kembali ke rangkuman X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Gimana dia paham dan? Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab soal cerita dari LKPD. Silakan disimak dan diperhatikan dengan baik-baik. Halo semua, kami dari kelompok 1. Kebersamaan berdasarkan kendala yang ada dan yang terakhir menentukan fungsi tujuannya. Baiklah, itu penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kami membuka 3 peluang pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juno Pagrisma dari kelompok 2. Jika hasil model matematika dalam soal LKPD tersebut sebagai berikut: fungsi X, Y sama dengan 1000X plus 1500Y, maka jelaskan kembali yang mana fungsi kendala dan fungsi objektif, serta apa yang terjadi jika harga tanah matika rendah berubah menjadi Rp750. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakat Latifah dari kelompok 3. Izin saya ingin bertanya tentang kenapa untuk model matematika diperlukan sebuah tabel. Sekian, terima kasih. Baik, apa ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, apabila jika pada soal terdapat tidak kesadaran hal tersebut. Ya, terima kasih. Baik, yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Catur Mas Safi. Kepadanya kami persilakan. Objektifnya terletak pada F, X, Y sama dengan 1000X plus 1500Y. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saudari Dea. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa untuk model matematika diperlukan sebuah
jenis tanaman, apakah akan berubah model matematika pada soalan tersebut? Jawabannya adalah ya, apabila pada soal terdapat 3 jenis tanaman, contoh tanaman tingkat rendah, sedang dan tinggi, bentuk penyelesaiannya itu menggunakan sistem persamaan 3 variabel atau SDLTV. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompoknya Nesa. Silakan duduk kembali ke depan, posisinya di itu tadi adalah hasil presentasi dari perwakilan kelompok yang membahas pada LKPD kita, ya. Dari yang tadi 2 teman kalian, maksudnya 2 kelompok ya yang sudah maju, apakah kalian sudah jelas? Jelas. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, jadi untuk di akhir diskusi ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dio, ya Dio silakan disimpulkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja saya simpulkan dari seluruh hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah program linear terdiri atas 2 bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang sudah dibacakan oleh teman kamu. Jadi ulangi lagi ya. Kesimpulan pada hari ini adalah program ini ya terdiri dari 2 bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Yaitu untuk langkah-langkah dalam membuat model matematika. Yang pertama membuat tabel untuk merangkum semua yang harus diketahui. Yang kedua apa? Melakukan pemisalan. Selanjutnya langkah ketiga menentukan bentuk pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Yang terakhir langkah terakhir adalah menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Sudah paham ya? Sebelum ibu kita masuk ke tes formatif, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sekarang LKPD-nya sudah selesai kan dikerjakan? Ya. LKPD-nya semuanya dikumpul, tapi kecuali untuk lembar yang terakhir ya diambil oleh kalian. Ini untuk tes formatifnya. LKPD-nya saja. Sudah ya? Sekarang kalian lihat, ibu ada tes formatif, itu ada soalnya. Silakan kalian kerjakan secara individu. Waktu pengerjaannya lebih kurang 10 menit. Jadi pakai kertas masing-masing ya. Dibaca soalnya, dikerjakan masing-masing. Waktunya ibu kasih lebih kurang 10 menit. Udah ya, anak-anak masih semangat? Kita tepuk semangat sebentar. Tepuk semangat. Soalnya perlu ditulis tapi jawabannya dulu. Jelaskan untuk soal kuisnya. Ya. Sebuah kapal penumpang KM Baraka dari PP Samarinda ke Lombok. Ya. Sama yang pertanyaannya seperti LKPD tadi, menentukan model matematika dan fungsi kendala atau fungsi objektifnya. Yang sudah selesai
itu yang nomornya. Oh ini soal formatif ya. Refleksi dirinya. Gak usah panjang-panjang. Ini cara jelas jam. Yang sini, refleksi diri dari kelompok Rio. Sudah semua. Habis ya? Dan ya, sekarang untuk perwakilan ibu bacakan refleksi diri dari teman kalian. Saya bisa merasakan bahwa belajar yang baik itu sangat butuh percaya diri dan rasa konsentrasi. Itu salah satu refleksi diri dari teman kamu dari kelompoknya Rio. Satu lagi, perasaannya bahagia karena bisa belajar tentang banyak pelajaran lagi, tapi sedikit tegang katanya. Ya, itu refleksi dari perwakilan dari teman kalian. Dan nanti yang sudah selesai kumpul ke depan. Dan anak ya, perhatikan ya, untuk kalau sudah ngumpul silakan kembali ke posisi semula. Posisinya dirapikan kembali. Dan ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan daerah hubungan daerah penyelesaian kebersamaan linear dua variabel. Ya, materi yang kita akan bahas minggu depan. Untuk hari ini cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Ketua Kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Para teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.